Review tentang real Facebook hari ini apa aja. Let's go. Progress. Pertama turbo, merah dia. Pertamax, biru. Pertamina Dex agak bening. Pertalite hijau. Apa nih? Dexlet. Jadi nggak berubah, jadi tutup kepala sama cairan bahan bakarnya itu nggak berubah ya. Kalau misalkan merah berarti yang keluar merah, yang berubah itu cuma satu, harganya. Next, cara-cara membungkus kaca. Mau tahu caranya gimana? Tonton terus video ini. Rekam diri kalian di kaca kayak gini. Setelah handphone kalian menyentuh kaca, tahan sebentar dan jauhkan handphone kalian dari kaca. Setelah itu, buka aplikasi editing apapun. Kali ini aku pakai Cap. Oke, lagi main game. Wait. Mungkin dia lagi serius main gamenya ya, sampai tenaganya keluar semua. Main aja bos, jangan pakai emosi. Tapi pakai paket game online. Ya. Tahuan nonton BOKF. Gak ngajak-ngajak sih lo. Lewat. Begini, pendidikan itu dibuat menjadi sederhana, tidak dibuat menjadi rumit. Misalnya begini, pendidikan Jadi dasar ada 9 tahun, jadi. tidak usah lagi SD ke SMP. SD saja ditambah 3 kelas menjadi 9 tahun, maka di seluruh Jawa Barat SD-nya itu setara dengan SMP. Kemudian SMP dirubah menjadi SMA dan SMK, maka di setiap kecamatan minimal ada 3 atau 4 SMA dan SMK. SMK-nya berbasis industri, di mana anak-anak sekolahnya cukup 1 semester belajar akademik, 5 semester dia langsung terjun ke lapangan kerja. Begini, pendidikan itu dibuat menjadi sederhana, tidak dibuat... Betul. Gua setuju kata Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau misalkan pendidikan, jadi nggak usah dibeda-bedakan saja. SD kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jadi tambahkan saja. Jadi setara SD, setara SMP, lu paham nggak? Jadi 9 tahun SD, mungkin namanya jangan SD lagi. Apa mungkin kan gitu kan? Jadi kalau misalkan pendidikan sekarang ini ya, nanti dipilih pendidikan 6 tahun, dia harus loncat ke SMP, biaya pendaftaran lagi, bangunan lagi, apalagi dan segala macam. Mungkin maksudnya Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Dan di jenjang selanjutnya adalah diperbanyak kepada metode keperindustrian dan keahlian gitu. Setelah lulus daripada program pendidikan 9 tahun, lalu dilanjutkan kepada lanjut kepada ke sekolah berikutnya. Nah, ini kan usia mungkin anak-anak sekitar 16 tahun, 17 tahun itu kan mulai berkembang pemikirannya. Jadi ditambah aja kayak misalkan dikasih keahlian khusus apa, sehingga lulus daripada sekolahnya itu bisa bisa terjun langsung ke dunianya masing-masing gitu. Yang dia ahli dalam bidang industri ya dia masuk ke PT industri, yang misalkan dia entertainer ya dia masuk ke entertainer. Ya salut buat Kang Deddy, dia masuk. Gue setuju tuh sama Kang Deddy. Jadi nggak usah banyak-banyak lagi tetek bengek lagi, ada biaya bangunan, nanti cari lagi dan segala macam, cari sekolah ini dan segala macam. Oke, bikin emosi saya. Next. Jadi rumit, misalnya begini, kadang sing kekene karta pok hidup. Semut apa yang On my words. lewat nggak jelas. Far more dangerous than most. Rock, Gimana? paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. On my Serem words. ya, serem ya. Far more dangerous. Jadi itu apa?
yang lebih berbahaya daripada nuklir ketika teknologi itu berkembang, dan berkembangnya teknologi itu akan membahayakan daripada umat manusia. Sudah terbaca. Ini kan robot ya, bisa-bisa nanti robot menjadi dominasi umat manusia, dan umat manusia akan diperbudak oleh robot. Apa tuh? Apakah itu kawan-kawan? Pas dia ngelirik lagi, itu matanya jelas, ada dua matanya, ada hidungnya, ada apa tuh ya? Oh, denger nggak bunyi lagi? Oh, gitu. Seru. Sekali lagi ya. Ini. Jadi, dia mulai berinding. Tahu ada atau apa? No, kan? Kayak suara macan ya. Paling pas apa ya judulnya kalau dibuat sinetron, pernah meninggal hidup lagi. Setidaknya dalam 2 unggahan di channel YouTube-nya, Gus Udin pernah dikabarkan meninggal. Pada tahun 2021 beredar kabar Gus Samsudin Jedab meninggal karena kalah melawan dukun santet pemuja Dajjal. Lantaran kekalahan besarnya itu, Gus Samsudin pun menjalani topo pendem dan dikabarkan hidup kembali. Tahun 2022 ini kembali beredar video di YouTube yang menyebutkan Gus Samsudin Jedab meninggal lagi. Kali ini karena kalah melawan nenek siluman. Dalam video, sebuah video terlihat Gus Samsudin Jedab terbujur tak berdaya disekap nenek siluman karena ingin menyelamatkan seorang anak. Demi menyelamatkan anak itu, Gus Samsudin rela menjadi tumbal dan disekap nenek siluman. Sementara itu, pada video yang diunggah kanal YouTube Padepokan Nurzat Sejati, nampak beberapa orang menjaga kuburan Gus Samsudin Jedab. Bahkan beberapa orang tersebut melawan nenek siluman yang ingin merebut jasad. Pernah meninggal terus hidup lagi. Gus Samsudin. Tapi paling pasnya judulnya kalau dibuat sinetron apa ya? Mati suri sang Gus Udin. Saat suami lagi kepengen. Lagi halangan. Gagal maning. Let's go. Hai. Mumpung anak-anak lagi playdate. Gak bisa. Lagi main date. Buat bagi kaum istri ya, kalau misalkan suaminya lagi pengen tuh layanin. Karena apa? Jadi berkah. Jangan kayak gini, rezeki seret. Ini yang buat suami-suaminya para istri itu para selingkuh gara-gara kebutuhannya gak dipenuhi. Sampai Contoh penalti. Go. Siapa dia? Wait. Oh, rupanya dia nendang itu nggak langsung, tapi ditahan dulu baru tendang. Sebuah penipuan, dan ini adalah sebuah pelanggaran. No. Kartu kuning. Dia nyamar penalti. Go. Run. Kalau nih 2 kali gitu tendang lagi, jadi itu gol sah. Ini apakah wasitnya atau pemainnya yang main trik apa masing-masing punya hukum alamnya sendiri.
Next. Pedal cucu paksa kakek. Oh, di sekasi kita masih banyak yang seperti ini, dan ini contohnya miris. Aduh. Peran orang tua dipertanyakan. Menurut info sekitar satu rumah itu hanya dihuni si anak kecil dan kakek tua itu. Ayahnya di penjara, ibunya pergi dari rumah sudah lama. Setiap pagi pasti berisik sang cucu memaksa kakeknya pergi mengemis untuk jajan si cucu setiap hari. Kasian ya, sampai gulingnya di atas. Adik ini juga tidak mau sekolah, padahal pihak sekolah sekitar sudah memberikan fasilitas untuk sekolah gratis untuknya. Sedih lihatnya, kita nggak bisa salahkan si adik juga, karena usia yang masih butuh arahan orang tua. Tuh lihat si kakeknya udah rentah. Jadi hal yang seperti ini siapa yang disalahkan ya? Ya kayaknya seluruh lingkungan sekitar tuh harus mau memberikan dedikasi lah, memberikan pendidikan. Mungkin ada RT, ada RW, mungkin ada ketua adat setempat atau ketua agama setempat ya, memberikan bimbingan orang-orang seperti ini. Ya, mungkin begitulah. Kejadian ini ada di Desa Keropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grombongan. Tuh, bagi Desa Keropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grombongan segera diatasi ya. Karena media di sini bukan yang ada di seberang sana yang selalu menyembunyikan hal-hal yang fakta, tapi ini adalah media sesungguhnya, medianya para netizen. Ya, mohon dibantu sang kakek. Ingat, jangan panik. Ingat, mereka hanya butuh kehangatan. Besok pagi baru mereka mulai lapar. Apa tuh dia? Oke, tidur. Panik gak? Kalau lu jadi dia, panik gak? Panik lah, masa enggak? Buset, ditundurin macan tutul. Ya pas bener, besok pagi baru mereka mulai lapar. Cari nasi uduk udah ada di depan mata. Oke, ini bocah pakai sarungan juga nih. Genteng mau diapain bang? Ya digeletakin di situ, lantas mau diapain? Buset, bunyi. Jaring dulu. Jong dia nggak jadi, dia makan daging jaing pakai sayur kol. Sakit, jaingnya kabur. Ya udahlah, gak usah makan jaing, kasihan. Dia adalah orang belagu di jalan buntu. Ya bu, si ibu. Jadi bilangnya ibu di sana buntu. Kalau belagu, muka lo jauh. Gubrak. Kan jatuh kan tuh dibilangin. Ibunya kepleset jatuh karena licin. Licin? Ya, ibu tadi saya terakhir jalan buntu. Gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Untung gak jatuh, Bu. Jatuh kok. Bu, jalan buntu, Bu. Woi,
mau lihat aku buka Lewat. semua nggak sayang? Enggak. Wih, nggak sopan. Apa itu dia? Awal masuk terminal masih nyantai. Oke. Tiba-tiba dirangkul, ditanya mau pergi kemana. Aku jawab tujuan aku, dan sambil mereka nulis di nota, padahal aku nggak minta. Sengaja aku nggak ngasih tahu dulu identitasku, namaku. Firasatku jelek, ku bener. Mereka katanya udah pesen bus buat aku dan harus bayar, padahal belum tahu bus mana, kursi berapa. Aku diancam dan aku minta cancel, suruh bayar 100.000 buat uang pembantalan, padahal dari tadi aku belum konfirmasi apapun untuk bus mau dinaiki. Ya, ini adalah kejahatan di dunia terminalisasi bus. Makanya orang kenapa malas naik bus? Karena di terminal itu banyak pemain-pemain jorok, oh enggak? Iya, tadi aja ya, tahu sendiri ya. Dia posting itu memberikan kabar untuk diri kita semua untuk harus waspada dan hati-hati kalau misalkan naik kendaraan, khususnya kalau masuk di dunia terminal. Dia padahal nggak mesen tuh, nggak mesen bisnya. Tiba-tiba ada calo datang, ya, mencatat aja namanya dan segala macam, tetek bengek dan ini dan itu. Wah, orang saya nggak mesen, mau bagaimana? Nah, akhirnya karena dia nggak mesen, minta di cancel. Pasti alasannya begini, waduh, jangan begitulah. Ini saya udah catat nih, saya udah pasen tuh. Saya pakai uang dong buat mesenin ibu nih dan segala macam. Bapak nih saya udah pesenin nih, abang udah saya pesenin. Saya nggak mau tahu, ganti rugi. Kalau misalkan ibu nggak mau naik, bapak nggak mau naik, ganti rugi 100.000 gitu. Nah, ini bang, ingat ya, kalau main kayak gitu, hidup lu nggak bakal berkah. 7 turunan, 8 tanjakan. Biarin aja. 9 kali lihat baru paham. Apa ya? Itu orang 1, 2, 3, 4, 5 ngapain sholat di luar berlima? Yang lebih parah lagi yang videoin kagak sholat. Habis kota baru paham, 10 kali putar-putar belum juga paham. Masa? Gue paham. Itu kali ini itu ditutup satu kerudung terus sampai di sini diikat. Kalau gue ada jenggotnya kan gak ketahuan. Paham gak? Apa nih bocah ini? Oke, siap. Oh, masuk. Oh, dia menang. Oh, dapat whopper. Perhatikan pohon pisang yang sedang sampah. Emang ada apaan? Cuma jadi pisang doang, gemendol. Ini tinggal dipindahin doang, apa susahnya? Ngapain di videoin kayak begitu-gitu? Bikin penasaran orang aja. Youtuber ini ditolong oleh makhluk yang menyamar menjadi manusia. Oke. Oke, nggak ada siapa-siapa di sana. Mobilnya ceritanya mogok ya. Dia mungkin sambil videoin tuh. Oh, dia pakai baju koko ya. Dia pakai peci.
nggak ada siapa-siapa, memang sepi di sana. Ya buat gue sih bukan makhluk misterius ya, bukan makhluk asing gitu. Memang manusia. Dia manusia. Kelihatan dia pakai peci, pakai gamis, udah ketahuan malam-malam jadi segitu. Pasti dia mau ke masjid atau pulang dari masjid. Tanda-tandanya orang soleh. Dahlan males. Oke. Oh ya, gue paham. Dahlan males. Oh gitu. Jadi terlihat pemain yang berkaus merah itu mungkin lebih unggul ya. Maksudnya berapa kosong gitu kan. Sementara kaos yang putih dia tertinggal jauh. Dah, males. Ngapain lagi kita kejar juga nggak mampu. Biarin aja lah sekarat mau. Respect white 5 second unbelievers you. Oh, ternyata anak jomblo. Dia melukis perempuan yang dia rangkul, ternyata itu adalah sebuah lukisan. Jomblo mania. Cah wadon silihan. Ambil semua saja barang-barang ada di laci ini, ada uang, ada HP, laptop, semua ku ambil saja. Yang penting satu saya minta dari kau om. Kau lepas perempuan ini kau tolong lepas dulu. Kau lepaskan saja. Kau ambil semua saja barang-barang, harta ku ambil saja sudah. Dia saja lepas dia, harta ku ambil. Luar biasa, kau lebih sanggup istri daripada kau sanggup harta Masalahnya begini om, ini istri sebentar lagi pulang, ini tetangga sebelah bu istri. Lu paham gak maksudnya itu? Maksudnya itu ada maling, dia dampok sama perampok gitu ya. Itu cewek diikat, terus ya si laki bilang gini, udah bang ambil aja harta-harta gua, ambil semua, asalkan di cewek dilepas deh ikatannya, atau suruh pergi atau bawa juga nih perempuan nih. Kamu sangat sayang sama istri, bukan masalah itu, ini maksudnya istri tetangga. Oke, wow. Grup band apa ini? Kok semua orang pada kabur? Wow, serem. Nama bandnya pasti Blue Putih.